Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farawandini, kelas 71 Akuntansi Universitas Lancang Kuning. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Latar belakang. Di Indonesia, tingkat kesadaran dan kepatuhan tentang pajak sangat rendah. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan hal itu. Dan menurut Dudi Wahyu di 2007, terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang harus diarahkan kepada masyarakat luas, baik itu wajib pajak atau bukan. Alat yang efektif adalah sekolah dan perguruan tinggi. Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak, sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Hal ini ditunjukkan oleh Ditjen Pajak dengan menggelar sosialisasi pajak bertajuk High School Tax Roadshow, yang diikuti 300 SMU di Medan. Sosialisasi tersebut berjalan dengan sukses karena mendapat respon yang baik dari siswa. Aspek yang kedua yaitu teknis dari perpajakan. Pengetahuan aspek teknis ini sebaiknya diberikan langsung kepada pihak yang akan melaksanakan kewajiban pajaknya. Misalnya, sosialisasi tentang pengisian SPT atau sosialisasi tentang perubahan peraturan pajak. Sosialisasi aspek ini nampaknya memang lebih cocok diberikan oleh kantor pajak. Tetapi, jika sosialisasi dilakukan oleh kantor pajak, peserta sosialisasi biasanya enggan datang karena mungkin masih terdapat jarak psikologis antara wajib pajak dan aparat pajak. Dengan modernisasi kantor pajak, masalah ini akan teratasi karena dengan sifat struktur dan kultur yang baru memungkinkan adanya saling percaya antara wajib pajak dan aparat pajak, sehingga jarak psikologis semakin berkurang. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak. Menurut Robert L. Maltese dan John H. Jackson, motivasi asal kata motif adalah suatu kehendak atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat. Motivasi dapat juga diartikan sebagai rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai, mencapai benda atau bukan benda tersebut. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki individu, karena dengan motivasi inilah orang akan tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas. Tanpa adanya motivasi, orang akan lemah, pesimis, dan tidak terdorong untuk beraktivitas. Untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka dalam pelaksanaan sosialisasi, aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Di antaranya, pajak digunakan untuk menggaji PNS, membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, keamanan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga motivasi wajib pajak semakin kuat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah saya uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang kedua, apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang ketiga, apakah motivasi dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Dan berikut adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah motivasi dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel. Variabel yang pertama itu ada variabel motivasi, yang kedua tingkat pendidikan, dan yang ketiga itu kepatuhan wajib pajak. Landasan teori. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut. Maslow dan Herzberg
adalah dua tokoh pencetus teori motivasi yang terkenal. Perbedaan keduanya adalah Maslow menekankan kebutuhan psikologis orang-orang, sedangkan Herzberg berfokus pada kondisi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Hierarki kebutuhan Maslow dalam Winardi 2002 yaitu kebutuhan untuk merealisasikan diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan fisiologikal. Kebutuhan akan penghargaan dalam hierarki kebutuhan Maslow menegaskan bahwa manusia selalu akan senang mendapatkan penghargaan dan status yang bergengsi. Oleh karena itu, dengan membayar pajak secara ekonomi berarti sebenarnya mereka yang membayar pajak telah masuk dalam jajaran kelompok yang lebih mampu. Karena sesuai aturan, sistem dan mekanismenya, tidak semua masyarakat tergolong sebagai pembayar pajak. Di samping itu, pembayar pajak di sini juga sebagai bukti kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, tingkat pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing peserta didik oleh pendidik terhadap jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian utama, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Menurut pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan itu meliputi yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas SMA atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan dokter yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Yang selanjutnya itu adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Burton, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, tarif pajak, yang kedua, pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten, dan konsekuen, yang ketiga, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar, yang terakhir itu pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen, dan tidak pandang bulu. Kriteria wajib pajak patuh yaitu wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya, WP wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Selanjutnya, wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun. Yang terakhir, dalam hal laporan keuangan diaudit, akuntan publik yang tidak dalam pembinaan Dirjen Lembaga Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tidak mempunyai laba rugi fiskal. Selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, H0, artinya tidak terdapat pengaruh antara motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua itu HA, artinya terdapat pengaruh antara motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Ruang lingkup penelitian. Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Mengingat jumlah wajib pajak yang terdapat cukup banyak dan adanya keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, maka penelitian ini hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi yang aktif datang menyampaikan SPT secara langsung ke KPP. Selanjutnya, metode penentuan sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling.
Bentuk sampling ini termasuk ke dalam sampling non-probabilitas, di mana anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan data yang kemudahan mendapatkan, diperlukan, atau unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan atau mudah untuk mengukurnya, dan bersifat kooperatif. Metode pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk memperoleh data digunakan metode penelitian lapangan melalui kuesioner. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak orang pribadi aktif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Pengiriman kuesioner secara langsung kepada wajib pajak dan meminta bantuan di bagian pelayanan kantor pajak tersebut. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian. Pertama, memuat pertanyaan tentang data diri responden, dan kedua, berisi pernyataan penelitian yang berhubungan dengan motivasi dan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua itu pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung tentang objek penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka dari berbagai buku, majalah, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian dan demografi responden. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel yang diukur dari minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Di samping itu juga mengetahui demografi responden yang terdiri dari kategori, jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan sebagainya. Yang kedua, ada uji kualitas data. Uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan R hitung atau tabel corrected item dikurang total correlation dengan R tabel atau tabel product moment dengan signifikansi 5%. Untuk degree of freedom atau DF sama dengan N kurang 2. Dalam hal ini, N adalah jumlah sampel penelitian sebanyak N responden yang memiliki R hitung untuk menilai DF sama dengan N kurang 2. Dan suatu kuesioner dikatakan valid apabila R dihitung lebih besar dari R tabel. Yang selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu, dan suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Yang kedua itu ada uji asumsi klasik. Yang ketiga ada uji hipotesis. Uji koefisien determinasi atau R⁻². Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Regresi berganda variabel dummy. Rumus linier berganda dengan variabel dummy sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali D ditambah E, di mana Y sama dengan kepatuhan wajib pajak, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, X1 sama dengan motivasi, D sama dengan tingkat pendidikan, D sama dengan 0 jika non perguruan tinggi, D sama dengan 1 jika perguruan tinggi, E sama dengan standar error. Uji statistik T. Uji statistik T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara
individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai T dihitung lebih kecil dari T tabel pada taraf signifikan 0,05, maka HA ditolak. Sedangkan jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Selanjutnya, uji statistik Fisher. Uji F pada dasarnya digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara simultan dapat memprediksi atau memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dengan syarat jika probabilitas memenuhi syarat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau dapat dilihat dari nilai F dihitung lebih besar daripada nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya ada operasional variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen, yaitu motivasi dan tingkat pendidikan. Yang kedua itu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil uji T, diketahui bahwa secara parsial variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, dari hasil uji F ditemukan bahwa motivasi dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir, hasil penelitian ini mendapatkan nilai R sama dengan 0,626 menunjukkan hubungan yang sedang antara motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,391 dan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan adjust R-square sebesar 0,370. Hal ini berarti motivasi dan tingkat pendidikan dapat menjelaskan 37% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 63% dijelaskan oleh variabel lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.